Dengan wafatnya Paus Fransiskus, posisi kepausan menjadi kosong dan Gereja Katolik pun segera bersiap menjalankan proses pergantian yang bersifat ritualistik, rahasia, dan sangat terstruktur. Proses pemilihan Paus. Pemilihan Paus baru dilaksanakan dalam sebuah forum tertutup yang dikenal sebagai konklav kepausan. Istilah konklav berasal dari bahasa Latin conclave yang berarti dengan kunci, merujuk pada praktik penguncian para kardinal di tempat tertentu sampai mereka mencapai keputusan. Konklav berlangsung di dalam Kapel Sistina, sebuah ruang sakral yang berada di Kompleks Vatikan dan terkenal dengan lukisan langit-langit karya Michelangelo. Proses ini dijalankan oleh Kolegium Kardinal, yakni kumpulan pejabat tinggi gereja yang berasal dari berbagai negara. Dari 252 kardinal yang tercatat saat ini, sebanyak 138 di antaranya berusia di bawah 80 tahun, yang merupakan batas usia bagi mereka yang berhak ikut serta dalam pemilihan. Secara hukum gerejawi, siapapun pria Katolik yang telah dibaptis dapat dipilih menjadi paus. Namun, secara praktik dan tradisi, pemilihan selalu diarahkan kepada para kardinal. Hal ini disebabkan karena posisi kardinal mencerminkan tingkat tertinggi dalam hierarki gereja di bawah paus, dengan pemahaman teologis dan pengalaman kepemimpinan yang dianggap mumpuni. Tahapan menuju konklav. Sebelum konklav dimulai, gereja menjalankan masa berkabung resmi selama 9 hari yang disebut Novem Dies. Selain sebagai penghormatan terakhir terhadap paus yang wafat, periode ini juga memberi waktu bagi para kardinal dari seluruh dunia untuk tiba di Vatikan. Konklav biasanya dimulai antara 15 hingga 20 hari setelah wafatnya paus. Seluruh kardinal pemilih dikarantina di wilayah khusus dalam kompleks Vatikan dan akses terhadap dunia luar sepenuhnya ditutup. Kapel Sistina dibersihkan dari segala bentuk alat penyadap atau perangkat komunikasi guna memastikan proses berlangsung dalam kerahasiaan penuh. Bahkan setiap upaya untuk membocorkan informasi dari dalam konklav dapat dikenai sanksi pengucilan atau ekskomunikasi. Prosedur pemungutan suara. Setiap hari selama konklav berlangsung, para kardinal dapat melakukan hingga 4 putaran pemungutan suara, 2 di pagi hari dan 2 di sore hari. Surat suara ditulis tangan dengan menggunakan kode atau penyamaran agar tidak mudah dikenali. Sebelum memasukkan suara ke dalam kotak pemungutan suara, masing-masing kardinal mendekati altar dan melafalkan doa di hadapan lukisan penghakiman terakhir, memohon bimbingan ilahi dalam memilih pemimpin yang tepat. Setelah setiap sesi pemungutan suara selesai, surat suara dibakar di tungku khusus. Asap yang dihasilkan dari proses pembakaran tersebut menjadi simbol utama yang ditunggu-tunggu oleh publik. Jika belum ada kandidat yang meraih suara mayoritas 2/3, maka asap yang keluar dari cerobong adalah hitam. Namun, apabila sudah ada seorang kandidat yang memenuhi syarat tersebut, maka asap putih akan mengepul, menandakan bahwa seorang paus baru telah terpilih. Persyaratan dan tata cara penetapan paus baru. Agar dapat ditetapkan sebagai paus, seorang kandidat harus memperoleh dukungan 2/3 dari total jumlah kardinal pemilih yang hadir. Apabila proses pemungutan suara berlarut-larut tanpa hasil, pemilihan dapat difokuskan pada 2 kandidat dengan suara terbanyak. Walau ketentuan ini hanya berlaku dalam situasi tertentu dan tetap dengan persetujuan mayoritas. Setelah seorang kandidat memperoleh jumlah suara yang diperlukan, dekan Kolegium Kardinal akan menanyakan apakah ia bersedia menerima pemilihan tersebut. Jika disetujui, paus terpilih akan memilih nama kepausannya dan mengenakan jubah resmi yang telah disiapkan oleh Vatikan dalam 3 ukuran berbeda. Ia akan memasuki ruangan air mata, sebuah kamar kecil yang digunakan untuk merenung dan mempersiapkan diri sebelum tampil di hadapan umat. Tak lama kemudian, paus baru akan diumumkan secara resmi melalui pengumuman dari balkon utama Basilika Santo Petrus, yang diikuti dengan sapaan pertamanya kepada dunia, Habemus Papam, kita memiliki paus.